Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4 atau soal kedua dari PR yang ketiga. Di sini untuk soal keempat ini, soal nomor 2 PR-nya, itu yang diketahui adalah kecepatan. Dan di sini yang diketahui di sini adalah kecepatan dalam sumbu-sumbu dalam 3 dimensi ya. Kalau kita lihat ini 3 dimensi. Karena ada arah X, ada arah Y, ada arah Z ya. Ini sudah ada kecepatan satuannya ini, meter per second. Ini bagus sekali. Itu memang perlu, satuan itu perlu. Makanya itu di awal perkuliahan kita kan kita belajar tentang satuan ya, dimensi dan lainnya ya. Jadi kemudian di soal ini juga ada diketahui posisi awal, posisi mula-mula atau posisi awal dari benda itu berada di 0, 0, 0, 0. Jadi dia berada di pusat koordinat ini ya, seperti itu. Kemudian ada 5 pertanyaan juga seperti nomor 1. Di sini dipertanyakan pada bagian A, percepatan benda. Jadi percepatan benda jika pada saat T sama dengan 0 second dan juga pada 2 second berapa itu percepatannya ya. Kemudian sekarang bagian B, percepatan rata-rata benda dalam selang waktu 0 dan 2 second. Untuk C ini posisinya. Jadi kita tahu kecepatan berapa posisi. Nanti posisi tapi untuk 2 second berapa. Jadi kita harus turunkan dulu cari dulu posisinya, baru masukkan 2 second ke dalam ya. Karena dia nanti posisi ini dalam fungsi waktu ya. Kemudian ada kecepatan rata-rata ya. Jadi ini soal yang menarik sekali ya untuk dilihat. Jadi kecepatan rata-rata dalam selang waktu 0 dan 2 second. Kemudian juga di sini kembali lagi panjang lintasan. Jadi pertanyaan panjang lintasan yang ditempuh untuk selang waktu 0 dan 2 second. Ya, ini ada petunjuk di sini. Ya, tuliskan aja dalam bentuk integralnya ya. Jadi tidak perlu sampai hasil berapa sih panjang lintasannya, tapi integralnya aja. Mungkin itu yang diinginkan. Jadi memulai soal ini kita seperti biasanya dalam mengerjakan soal yang baik dan benar itu ya, kita harus menuliskan apa sih yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, ini perlu sekali. Jadi pemahaman terhadap soal itu yang penting. Jadi untuk nomor 4 itu diketahui apa? Ya tentu ya V sebagai ini vektor V sama dengan ya 2T dalam arah I, 3T kuadrat dalam arah J ya, atau arah sumbu Y, dan 4 dalam arah sumbu K dengan satuan meter per second. Jadi kalau kita lihat dalam arah X itu kecepatannya berubah, masih fungsi waktu. Demikian juga dengan arah Y ini bergerak sebagai fungsi waktu. Tetapi di dalam arah Z ternyata ya kecepatannya tidak bergantung waktu. Jadi kalau tidak bergantung waktu ya konstan. Jadi ya konstan dia kecepatannya dalam arah sumbu Z atau sumbu ketiga ya. Nah sekarang apa sih yang ditanyakan? Ada lagi yang diketahui sebelum kita lebih jauh. X0, posisi awal itu berada di 0. Atau kalau kita tuliskan itu yang dituliskan di soal tadi 0, 0, 0. Artinya dalam sumbu X dia di 0, sumbu Y 0, atau sumbu Z juga 0. Jadi di pusat koordinatnya tersebut. Ya, kemudian kita melangkah ke yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan di sini ya diketahui tadi berapa sih kecepatan rata-rata pada kecepatan pada saat 0 second dan juga P
percepatan ya, saya salah. Percepatan pada 2 second. Ya. Itu bagian A. Kemudian bagian B, ini yang ditanyakan, ini yang saya lihat dalam PR-nya, yang mengerjakan PR ini simbol yang tidak belum ditahu. Jadi kalau rata-rata itu kita simbolkan seperti ini, kurung ya, bukan kurung segitiga lah ya mungkin ya. Jadi ini disebut sebagai percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata itu berapa? Untuk selang waktu 0 dan 2 second. Ya. Seperti itu. Kemudian bagian C ini ditanyakan tentang posisi pada saat 2 second. Jadi X2 berapa? Ini kalau kita sudah dapatkan nanti X fungsi T. Jadi ini pertanyaan nomor bagian C. Dan D, apa yang ditanyakan di sini? Ditanyakan lagi kecepatan rata-rata. Sama dengan berapa? Untuk selang waktu yang sama di atas, ya antara 0 dengan 2 second. Dan E, ini menanyakan tentang panjang lintasan. Panjang lintasan. Ya di sini dibilang dalam bentuk integral saja. Dalam bentuk integral. Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau kita sudah pahami seperti ini, maka mudah kita untuk mengerjakan selanjutnya. Jadi memahami soal itu penting sekali. Dan ini saya sangat tekankan supaya adik-adik sekalian mempelajari lebih baik tentang bagaimana mengerjakan soal dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi, sekarang kita melangkah ke mengerjakan bagian A. Berapa percepatan pada waktu yang ditentukan. Ya, untuk bagian A, ya. Jadi, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita tahu kecepatan, maka percepatannya bisa kita tahu. Tentu turunan dari kecepatan terhadap waktu. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak lain adalah D per dt. Ya, karena sudah diketahui kecepatannya sebelumnya, ya kita tuliskan 2T dalam arah I tambah 3T kuadrat dalam arah J tambah 4 dalam arah K. Atas satuan kita tidak perlu tuliskan dulu, nanti di akhir jawaban ini baru kita tuliskan satuannya. Jadi ini kita turunkan masing-masing komponen. Ya, arah ini tidak perlu diturunkan ya, ini akan dia semacam itu ada arahnya aja. Jadi itu bukan diturunkan. Dia kalau terhadap waktu itu konstan. Ya ini ya. Jadi tidak akan menghasilkan nilai itu. Jadi sama dengan 2 ini. I dengan JK ini sesuatu konstanta, karena itu menunjukkan arah yang ya tetaplah dalam arah sumbu koordinat kartesian ya. Arah-arah seperti ini tetap. Jadi kalau dibilang apakah berubah terhadap waktu, saya kira tidak ya, seperti itu. Jadi ini artinya perubahan terhadap waktu ya. Turunan itu menandakan perubahan. Jadi itu konsep yang perlu dipahami adik-adik sekalian, jangan supaya bisa ditahu. Nah, sama dengan ini ya, semua komponen kita turunkan. Jadi turunkan terhadap waktu ya, sudah dipelajari lagi. Saya berharap bisa dipahami. Kalau diturunkan berarti di pangkatnya dikurang 1 ya. Ya, pangkatnya diturunkan dikalikan dengan komponen depannya. Jadi ini kalau ini ya dapat di sini berapa ini? Oh, berarti untuk di sini ya 2i ya, untuk arah i. Ini ditambah diturunkan ya, dapat 2 kali 3 pangkat t. Wah, t saja. T pangkat 2 kurang 1. Jadi dapatkan 6t arah dalam arah J.
Ini diturunkan terhadap waktu, ya tentu dapat 0. Jadi ini dapat 0. Jadi kalau ini sudah hilang, jadi kita tinggal dapatkan ini aja. Ya, seperti itu. Tentu, sekarang perlu satuan karena tadi sudah ada meter per second, jadi ini satuannya meter per second kuadrat karena percepatan. Ya, ini kesatuannya. Kemudian, sekarang ini baru persamaan dari percepatan. Yang mau ditanyakan bagian A kan yang ini, A pada saat 0 second berapa? Kita masukkan dengan waktu. Mana yang waktu? Cuma ini yang waktu. Yang ini ya konstan. Sekarang ini konstan, mirip-mirip yang sini tadi ya. Tapi ini sudah percepatannya konstan ya. Kalau percepatan konstan itu berarti gerak lurus berubah beraturan namanya ya. Sekarang ya kita masukkan. Ini karena ATT kita 0 ya, kita gantikan dengan 0. Jadi 2i ditambah 6 kali 0. Ya, ini saya dalam kurung aja bahwa ini yang diganti. J. Ini kita peroleh. Lainnya ada 2i ditambah 0. Ini 6 kali 0. Jadi tidak ada di ini. Ini hasilnya 0. Jadi ini salah ya. Jadi gini aja. 2i. Ya, tentu satuannya karena ini percepatan ya, meter per second kuadrat. Ini dia jawabannya untuk A0. Bagaimana kalau untuk yang 4 di A pada 4 second, itu tidak lainnya kita masukkan lagi ya 2i. Jadi konstan dia. Ini tambah 6 dikali 4 dalam arah J. Ini dia. Jadi tidak lain 2i ditambah 6 kali 4 ya 24 J. Ini dia jawabannya. Itu tidak lain adalah meter per second kuadrat ya. Saya kira untuk jawaban A seperti ini. Jadi mudah ya, mudah. Tidak sulit. Tinggal kita mau mengerjakan bagaimana sih mendapatkan mudahnya ya. Itu ya perlu belajar ya. Saya kira tidak semua istilahnya kita mengerjakan sesuatu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu kita harus belajar dengan baik untuk memperoleh hasil yang baik ya. Jangan berpikir bahwa tanpa belajar kalian bisa memperoleh hasil yang baik. Saya kira itu yang penting saya tanamkan di dalam pelajaran ini. Selanjutnya untuk bagian B, ini tricky ini. Jangan kira bahwa ini kan yang ditanyakan percepatan rata-ratanya. Untuk bagian B ini bukan berarti percepatan rata-rata itu percepatan mungkin ya kita kerjakan aja sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari. Jadi ditanyakan percepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu tidak lain adalah ya, ini rumusnya dulu ya, kita tulis ya. Tidak lain adalah ya kecepatan di saat akhir dikurang kecepatan dari saat awal dibagi dengan selisih waktu antara akhir dan awal. Jadi T2 dikurang T1. Kalau kita berikan selang waktu antara T1 dan T2 ini adalah 0 dan 2 second, maka kita bisa dapatkan ini. Jadi kalau untuk selang waktu 0 dan 2 second, kita peroleh A tidak lain harus ini, simbol ini harus penting ya. Simbol ini penting. Jadi A sama dengan percepatan rata-rata. Jangan bilang begitu A ya. Ini harus simbol jelas. Jadi percepatan rata-rata tidak lain adalah ya tentu ya V2 dikurang V1. V0 ya, 0 ini ya, 0 second ya. Dibagi dengan ya 2 kurang 0. Ini yang kita harus selesaikan baik-baik. Kan sebelumnya kan kita sudah tahu persamaan kecepatannya ya.
seperti ini persamaan kecepatannya ini ya. Jadi kita tuliskan aja masuk nilai-nilai itu. Jadi saya tuliskan seperti ini. Mungkin agak panjang ini karena di atas. Nah ini kita sekurung siku ini untuk yang bagian ini. Jadi tidak lain adalah 2 dikali satu dalam kurung ini waktunya dalam arah I ditambah 3 kali 2 pangkat 2 arah J tambah 4K. Waduh, wah ini sedikit saya salah ini. Harusnya ini saya kecil-kecilkan. Mungkin nanti saya belokkan ke atas ini aja ya sedikit. Ini harus kita kurang hemat tempat ini. Ini dikurang V0. Jadi untuk T0. Jadi kita ganti T itu dengan 0. Jadi saya belok-belok sedikit saja ini supaya ada bagusnya nanti. Jadi masukkan T sama dengan 0. Jadi 2 dikali 0 arah I ditambah. Oh ini harus kurung siku di sini karena ini penting. Karena bagian yang ini ya. Jadi dikurang ditambah 3 kali 0 pangkat 2 dalam arah J ditambah 4K. Ini dia. Ya, seperti itu. Dibagi dengan 2 dikurang 0. Atau bagi 2 aja tadi ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini tentu menghasilkan 0. Ini sama dengan 0. Ini juga karena 3 kali 0 pangkat 2 jadi 0. Wah, jadi suku ini aja yang muncul kembali. Jadi akhirnya 4 dikurang 4 ya dapat 0 nantinya ini. Jadi kita tinggal peroleh yang bagian ini saja. Ya, bagian ini saja. Karena 4K dikurang 4K ini hilang. Jadi kita akan peroleh di sini tidak lain adalah 4 dalam arah I ditambah ini 3 pangkat 2 itu kan 2 pangkat 2 4 dikali 3 ya 12 ya. Nah ya 12 arah J dibagi dengan 2. Nah ini dia. Sekarang kita selesaikan lebih sederhana. Jadi kita peroleh percepatan rata-rata itu adalah 2I ditambah 6 Oke, ya tentu 12 dibagi 2 6, 4 dibagi 2 ya 2 seperti. Jadi ini jawabannya. Ya, percepatan rata-ratanya tentu satuan kita perlu meter per second kuadrat. Nah, ini dia jawaban untuk bagian B. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian C. Untuk C ini menyangkut posisi. Kita ketahui bahwa untuk bagian C kita ketahui bahwa X T ini ya dalam apa yang saya pelajari bisa dibaca lagi bab 3 ada tentang ini tidak lain sama dengan integral dari 0 ke T dari V fungsi waktu dt atau V dt ya seperti ini rumusnya. Jadi kita masukkan kita selesaikan bagian yang ini dari kalau misalnya 0 sampai T dari kita masukkan persamaan VT tadi tidak lain adalah 2T arah I salah ini sedikit besar ya tidak ada masalah ditambah 3T kuadrat arah J ya ditambah 4K ya dt ya seperti itu ya dt. Akhirnya ini kita main integral semua komponennya ini. Jadi integralkan ini ya itu sudah belajar ini ulang-ulang terus ya. Jadi kita akan peroleh berapa ini? Berarti 1/1 ditambah 1 berarti 1/2. Berarti ini hilang ini. 1/2 kali 2 ya dapatkan
Ini pangkatnya. Jadi kita akan peroleh nih T kuadrat dalam arah I ditambah ini ya sepertiga. Wah, ini hilang nih. Jadi hilang juga ini 3. Jadi dapatkan T pangkat 3 dalam arah J. Ya. Ini jadi menjadi 4T ya dalam arah K. Oh, ini pakai topi ya namanya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk persamaan seperti ini. Ya. Karena X0 itu X0 sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan ini ya, kita akan dapatkan bahwa posisi XT itu ya sama dengan, jadi ini jadi XT itu sama dengan ya ini, karena ini sudah 0, X kurang 0 ya dapat ya, karena ini sama dengan dari 00,00 itu ya, sama aja seperti itu posisi awal. Jadi kita peroleh ini ditulis lagi, jadi X sebagai fungsi posisi sebagai fungsi waktu itu adalah seperti ini, T pangkat 2 arah I ditambah T pangkat 3 arah J tambah 4T arah K atau arah sumbu Z. Nah, ini baru persamaan XT-nya. Nah, sekarang tinggal dimasukkan aja. Karena kita dipertanyakan itu X pada saat T sama dengan 2 second, jadi jika T sama dengan 2 second, maka untuk T sama dengan second diperoleh X 2 second itu tidak lain adalah ya, masukkan 2 di pangkat 2 arah I. Nah, ini jangan dilupa ini. Tambah 2 di pangkat 3 arah J ditambah 4 dikali dengan 2 arah K. Seperti itu. Jadi kita akan peroleh di sini 4I ya. 4I ditambah 8J ditambah 8K. Nah, ini dia posisi pada saat 2 second. Jadi untuk bagian C ini ya kita dapatkan seperti ini. Jadi jawaban akhirnya yang ini ya. Nah, ini karena posisi ya ada tadi karena satuannya adalah meter, jadi ini harus satuannya meter ya. Harus jelas. Seperti itu. Saya kira ini penting ya, satuan per li. Jadi kita tuliskan. Ya, saya kira itu untuk bagian C, dan untuk bagian D dan E kita akan kerjakan. Bagian ya, untuk D. Ya, sekarang untuk bagian D itu mempertanyakan tentang kecepatan rata-rata. Nah, itu tidak lain adalah delta X dibagi dengan delta T, atau tidak lain adalah X pada saat akhir ya T2 dikurang X pada saat awal dibagi dengan T2 kurang T1. Ini dia, ini yang perlu. Jadi bukan berarti kecepatan itu rata-rata, artinya jumlah kecepatan dibagi dengan berapa banyak kecepatan yang di jumlah-jumlah itu, bukan seperti itu, tetapi konsepnya seperti ini ya, itu adalah perpindahan dibagi selang waktu. Itu dia, itu namanya percepatan rata-rata. Dan ya, sekarang untuk selang waktu yang diberikan, jadi sehingga untuk ya saya pakai begini, tanda gini untuk 0 selang waktu dari 0 ke 2 second, kita peroleh kecepatan rata-rata itu tidak lain ya seperti ini. Ya, kita masukkan aja nilai
ini kan yang T2-nya, T1-nya 0. Ke posisi. Ya, kita kan dapatkan persamaan posisi sebelumnya seperti ini. Nah, ini dia persamaan posisinya kan. Jadi persamaan posisi ini ya kita masukkan aja nilai waktu itu ya. Wah, ini sedikit harus kita tulis-tulis kecil ini. Nantinya karena seperti tadi kita kehabisan tempat. Jadi ya kita masukkan untuk posisi pada saat T sama dengan 2 second. Ya, kita masukkan persamaannya adalah tidak lain adalah 2 di pangkat 2 arah I ditambah 2 pangkat 3 arah J ditambah 4 dikali 2 arah K ya. Nah, ini dikurang ya, waktu untuk posisi awal ya 0 ya. Sebenarnya kalau kita langsung aja sih posisi awal sih 0 ya, pada saat awal tentu 0. Jadi bisa juga ini langsung aja X0 di sini ya. Nah, nanti bisa juga dilanjutkan diisi ke persamaan itu tapi akan menghasilkan 0 juga. Jadi sebenarnya X0 ya. Nah, mungkin kasih gini aja, mungkin bingung sedikit tapi saya tulis aja X0 ya. Di T1 ini kan T1-nya ya 0, T2-nya ya 2 second. Jadi yang ini dulu di T2 ya kan, isikan masuk. Ya tentu 2 dengan 0 ya dikurang 2 kurang 0. Jadi selisih waktunya di sini. Seperti itu. Jadi kita akan memperoleh kecepatan rata-ratanya seperti ini. Ya ini tentu dari persamaan kita tahu bahwa posisi awalnya itu berangkat dari 0. Jadi ya 0 0 0 0 semuanya ini berangkat dari 0. Jadi pada dasarnya ini 0. Ya. Jadi tidak perlu kita perhatikan. Jadi yang kita perhatikan ini aja. Jadi kita akan peroleh 4I ya ditambah 8J ditambah 8K dibagi dengan 2 kurang 0 ya 2. Nah, akhirnya kita dapat 2 arah I tambah 8J salah 4 ya, 4 arah J tambah 4 arah K. Karena ini adalah kecepatan rata-rata maka satuannya adalah meter per second. Nah, itu penting. Jadi untuk bagian D ini jawabannya seperti ini. Dan selanjutnya untuk bagian E ya, karena katakan kamu tuliskan saja dalam bentuk panjang lintasan, maka mungkin ya ini adalah salah satu saja, mungkin ini tuliskan. Jadi X tidak lain sama panjang lintasan yang kita katakan S tadi itu tidak lain adalah 0 T X T dt. Ini salah satu pendekatan juga tapi mungkin tidak terlalu dekat. Maka tidak lain adalah karena ini untuk selang waktu 0 ke 4 second, maka saya tuliskan ini S. Ini tidak lain adalah integral dari 0 ke 4 ya, 0 ke 4. Ya, kita masukkan persamaannya. Ya, persamaan apa istilahnya? Persamaan kecepatannya kita dapat itu persamaan XT ya, XT ini ya. Jadi persamaannya itu adalah kita peroleh adalah XT untuk bagian ini ya, kita peroleh XT tidak lain adalah T pangkat 2 arah I ditambah 3 T pangkat 3 arah J ditambah 4T arah K tentu dalam dt ya. Ini aja katanya yang ya dituliskan aja dalam bentuk integral. Jadi kita tidak perlu selesaikan lebih jauh, tapi sebenarnya bisa diselesaikan karena ini sudah namanya integral tertutup.
Jadi itulah keseluruhan dari penyelesaian untuk nomor 4 ini atau soal nomor 2 PR-nya bab 3. Jadi sekian dan terima kasih.